Di bidang ekonomi ada dua orang putra Indonesia yang punya predikat tinggi saat ini, yaitu Bapak Rizal Amri dan Bapak Faisal Basri, yang berani mengungkapkan perbedaan maskal knowledge-nya pada pejabat negara di bidang lain seperti mineral, pertambangan, perikanan, kelautan, pertahanan, teknologi nasional, sekuritas, dan banyak lagi. Seakan-akan tidak ada orang yang berani memberi saran, gak ada yang bunyi memberi kritik dipahami oleh penguasa adalah hanyalah oleh mereka yang sakit hati. Mengkritik ada orang yang iri, orang yang dengki, orang yang pengen jabatan. Padahal dalam demokrasi perbedaan itu dapat menjadikan bangsa ini alert atau waspada, dan ini harus terus dibangun budaya beda pendapat yang sehat. Contohnya dalam urusan coronavirus, jauh-jauh hari saya tidak setuju dengan lockdown negara, tapi setuju dengan lockdown kota dengan argumen pendekatan keamanan atau nasional interest. Dianggap lebay memahami corona yang bagi saat ini hanya masalah kesehatan, sementara saya melihatnya sebagai ancaman negara. Lalu ketika memposting harga $1.15.000, di mana tujuannya mau mengingatkan ada kesalahan bernegara sehingga kita kena hit, dianggap tidak sensitif karena dolar itu memuat itu masalah global. Sebentar, corona di Vietnam tidak menjatuhkan nilai dong Vietnam sejak awal tahun hingga hari ini. Dong Vietnam hanya bergeser 0,3% saja, sementara rupiah jatuh 10%. Heran, mau bilang Vietnam itu koncenya Amerika. Kalau saya jawabnya nanti dibilang, bos men ini anti Amerika, anti Cina. Beda dengan pejabat sekarang yang pro Cina, anti Amerika. Buset deh, jauh banget itu melangkahnya. Kita lanjut, Vietnam itu keren ya. Itu memang keren negara, memang perang itu. Kita tahu Amerika plus Inggris, Anglo-Amerika adalah negara pemenang dengan perang dunia. Pada ada negara kecil, wah salah woi, yaitu Vietnam. Attitude-nya keren, mental bangsanya keren, cara menyelesaikan masalahnya corona keren. Vietnam sangat mendaulat dalam mengatasi masalah dalam negerinya. Di negara lain, di Cina, PKC Partai Komunis Cina adalah partai pemenang perang melawan sistem imperialis kerja yang sudah berdiri ribuan tahun. Secara internal mereka berdaulat, belum pernah memang perang di luar negara mereka. Sekarang mereka coba, Cina coba menantang hegemoni. Kembali ke kritikan, saya heran dengan petinggi jabatan di KTP eksekutif legislatif bapak bangsa. Mana wajahnya kalian menghadapi suatu saat ini? Mana suara kalian? Cuek banget sih kalian ini sekarang. Gak bunyi sama sekali direksinya, komentarnya, sarannya gak ada tuh. Kemana aja ente? Saya salah. Mencoba mengingatkan sahabat di media sosial, menyarankan sekarang lagi salah menyarankan menyediakan bahan dasar kebutuhan dengan 1 bulan di rumah. Dan kalau mau punya salah, stop sebentar. Jika nanti ada yang membutuhkannya, sisi bisnis investasi, tahan dulu, jangan beli saham, tahan dulu, jangan peras tabungan, lalu beli dolar. Sekali lagi, jangan ras bank, ambil dana secukupnya, belikan emas bagian. Jangan bergerak jika tidak perlu, tidak buka bisnis baru, tidak belanja hal yang terlihat murah namun tidak liquid. Misalnya beli tanah di pinggir kota. Cash is king sejak bulan lalu kita dengungkan. Jaga kesehatan, lakukan bisnis dari rumah, bangun kekuatan ekonomi dari rumah. Sekarang kita mau tanya sekali lagi, mana suara pemerintah struktural, pemimpin politik terhadap masyarakat? Mana sumbangan? Apa juga kalian salahkan negara Nusa? Ya salah. Inilah waktu kalian untuk ditunggu loh kontribusinya. Kemana kalian semua itu? Apa jangan gak ngerti kenapa dolar 15.000? Mengapa ada corona? Mengapa harga minyak $22? Mengapa ini tidak kerekam situ tidak. Lanjut. Walaupun bisnis sudah mau habis, sudah tetap gaspol pakai ban untuk musim hujan. Walaupun treknya sekarang kering bener deh. Jangan takut dan ragu melockdown Jakarta. Begini saya instruksikan, dalam sebuah tradisi Indonesia, di balik kita punya budayanya, sewaktunya kita ikut walking, semuanya hening, bahkan hubungan
terlalu cepat ini Pak Bosman bawakan acaranya, jadi saya balik lol gitu ya. Lakukannya selama 2 minggu itu lockdown Jakarta, akhirnya bulan ini selesai semuanya. Dan setelah itu bisnis seperti biasa lagi, bursa saham tutup dan pemerintahnya geser ke Solo atau Jogja. Kalau tidak masyarakat terus bergerak, maka wabah virus perang biologi ini akan mengalami community transmission yang cepat menular tanpa tahu di mana oleh siapapun penularannya. Ini akan merepotkan pengacara. Sudah tahu masyarakat Indonesia itu cuek banget dengan adanya namanya tindakan tersebut. Kalau kena baru nyalahin orang lain, pokoknya dirinya masyarakat saat ini ada salah. Ini saja saya pakai terminologi penganiayaan, katanya bisa dimacam-macamin, bisa dicari, dan untuk menyalahkan bukan diambil sisinya sikat kata-kata harus lakukannya lockdown untuk Jakarta. Palangnya TNI segera. Saran saya bagi sahabat para sosial media, para selebriti yang punya banyak follower, para negarawan, para pemimpin pesantren, siapapun yang memiliki pengaruh kepada masyarakat, sadarkan semua orang bahwa Jakarta sebenarnya mulai lockdown sebentar lagi, dan di luar Jakarta batasi keluar yang perlu saja. Sosial separation itu penting. Saat ini kita punya me time, saat ini kita punya private time untuk membenahi diri, membenahi agama, bangsa dan negara. Oke, thank you guys, terlalu cepat